Halo semua, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini adalah video part 2, yaitu dalam tema filsafat pendidikan matematika. Ngomongin filsafat tentunya membuat kita berpikir dan terus bertanya-tanya. Semakin kita dalami asal-usul maupun perkembangan matematika itu ternyata sangat panjang hingga sampai saat ini, dan pastinya dia akan terus berkembang di kemudian hari. Kali ini kita akan bahas sebuah kritik terhadap absolutisme dalam filsafat matematika, yang tentunya yang kita kaji dari bukunya Paul Ernst yang berjudul The Philosophy of Mathematics Education. Oke, kita mulai. Yang pertama, pandangan absolut dari pengetahuan matematika. Pandangan absolut dari pengetahuan matematika itu terdiri dari kebenaran tertentu dan tidak dapat ditandingi. Menurut pandangan ini, pengetahuan matematika itu terdiri dari kebenaran absolut dan mewakili dunia yang unik dari pengetahuan tertentu. Terlepas dari logika dan pernyataan yang benar yang berdasarkan istilah, seperti semua bujangan belum menikah. Metode deduktif memberikan jaminan untuk menegaskan pengetahuan matematika itu sendiri. Nah, untuk menegaskan kebenaran dari pengetahuan matematika itu didasarkan oleh aksioma matematika dan aksioma logis yang digunakan atau aturan logis yang digunakan. Nah, banyak filsuf baik modern maupun tradisional memiliki pandangan absolutisme terhadap pengetahuan matematika. Berikut adalah beberapa tokoh filsuf yang menyatakan pandangannya terhadap absolutisme matematika. Yang pertama ada Carl Gustav Hempel. Dia adalah seorang filsuf asal Jerman, mengatakan bahwa validitas matematika yang berasal dari ketentuan yang menentukan arti dari konsep-konsep matematika, dan bahwa proposisi matematika itu pada dasarnya benar menurut definisi. Itu merupakan pandangan dari Hempel. Berikutnya, pandangan dari Albert Jules Ayer. Nah, dia juga seorang filsuf asal Inggris, dia aliran filsuf analitik ya. Dia mendukung kepastian matematika dengan klaimnya, generalisasi ilmiah itu mudah diakui sebagai kekeliruan, sehingga kebenaran matematika dan logika merupakan suatu kepastian yang dibutuhkan oleh semua orang. Sedangkan menurutnya juga, kebenaran matematika dan logika itu adalah proposisi analitik atau tautologi. Proposisi analitik ya, atau tautologi. Nah, itu adalah dua contoh atau dua pandangan oleh dua filsuf. Selanjutnya, memberikan jaminan penegasan pengetahuan matematika. Oleh karena itu, alasan untuk mengklaim bahwa matematika dan logika itu memberikan pengetahuan yang mutlak pasti, yaitu kebenaran. Nah, jaminan tersebut berdasarkan dua hal. Yang pertama, pernyataan dasar digunakan dalam pembuktian itu dianggap benar, yaitu berdasarkan aksioma matematika. Aksioma matematika itu diasumsikan benar untuk tujuan pengembangan sistem serta yang sedang dipertimbangkan. Kemudian definisi matematika itu adalah benar menurut fiat dan aksioma logis diterima kebenarannya. Yang kedua, yaitu adalah aturan logis yang menjaga kebenaran, yaitu dengan mereka tidak memberikan atau tidak mengizinkan apapun kecuali kebenaran untuk disimpulkan pada akhirnya, atau menjaga kebenaran hingga penarikan kesimpulan memperoleh kebenaran. Jadi karena proposisi matematika semuanya ditetapkan melalui bukti deduktif, sehingga semuanya memiliki nilai kebenaran yang tertentu. Nah, ini merupakan dasar dari klaim banyak filsuf bahwa kebenaran matematika itu adalah kebenaran tertentu.
Selanjutnya, pandangan absolutisme matematika. Nah, pandangan absolut tentang pengetahuan matematika itu didasarkan pada dua jenis asumsi. Yang pertama ada asumsi matematika, itu tentang asumsi aksioma dan definisi, serta yang kedua ada logika tentang asumsi aksioma, aturan inferensi atau penarikan kesimpulan, bahasa formal, dan sintaknya. Nah, seperti apakah deduksi logis cukup untuk menetapkan semua kebenaran matematika? Paul Ernst selanjutnya berpendapat bahwa masing-masing asumsi ini dapat melemahkan klaim kepastian untuk pengetahuan matematika itu sendiri. Kedua asumsi ini yang nanti akan mengklaim memperlihatkan kelemahan dari klaim absolutisme matematika itu sendiri. Sehingga saatnya runtuhnya pandangan absolutisme itu sendiri. Pandangan absolut tentang pengetahuan matematika itu menemui masalah pada awal abad ke-20. Ini bermula dengan adanya sejumlah antinomis atau kenyataan yang kontroversi dan kontradiksi yang diturunkan dalam matematika. Kemudian karena jika matematika itu pasti dan semua teoremanya pasti, bagaimana dapat terjadinya kontradiksi di antara teorema-teoremanya. Itu yang dinyatakan oleh Raymond Louis Wilder, Jacob Klein, dan Nibon. Berarti kan jika kita mengatakan tidak ada kesalahan tentang munculnya kontradiksi ini, berarti kan ada yang salah dalam dasar matematika itu sendiri. Nah, ini merupakan krisis dalam filsafat matematika. Nah, karena krisis ini, muncullah aliran filsafat matematika yang bertujuan untuk menjelaskan sifat matematika dan untuk menegakkan kembali kepastian matematika itu sendiri. Aliran pemikiran yang dikenal yaitu pertama ada logisme, yang kedua ada formalisme, yang ketiga ada konstruktivisme. Nah, prinsip aliran pemikiran ini tidak sepenuhnya berkembang sampai abad ke-20 ya, tetapi Corner menunjukkan bahwa akar filosofi mereka itu dapat ditelusuri kembali setidaknya sejauh Leibniz dan Immanuel Kant. Yang pertama kita bahas yaitu logisme, aliran logisme. Logisme itu adalah berpikir yang menghormati kemurnian matematika sebagai bagian dari logika. Nah, pendukung dari logisme ini adalah Leibniz, Frege, Russell, Whitehead, dan Kirchhoff. Menurut Bertrand Russell, ada dua klaim dari logisme itu. Yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat direduksi menjadi konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika itu dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan inferensi secara logika saja. Tujuan dari klaim jenis logisme ini sudah jelas. Jika semua matematika dapat diekspresikan dalam teorema logika dan dibuktikan dari prinsip-prinsip logika sendiri, kemudian kepastian dari ilmu matematika itu dapat direduksi menjadi matematika. Itu menurut dari klaim logisme. Selain itu, menurut Wittgenstein dan Russell, matematika itu merupakan metode berpikir logis. Namun, klaim logisme ini mendapatkan keberatan berdasarkan bukunya Paul Ernst ya. Keberatan terhadap logisme menurut Paul Ernst. Pernyataan yang pertama
itu pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada ketidakkonsistenan pernyataan sebelumnya. Nah, karena kita tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi, seperti contohnya tadi di a priori. Yang kedua, itu ada teorema ketidaklengkapan Gödel, yang menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan kebenaran matematika. Ini berarti reduksi aksioma matematika dengan logika itu belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Aliran yang kedua yaitu formalisme yang dianut oleh David Hilbert, J. von Neumann, dan H. Carey. Aliran ini menganggap bahwa sifat alami dari matematika itu adalah sebagai sistem lambang yang formal. Matematika saling berkaitan dengan sifat-sifat struktural dari simbol-simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang ada. Nah, simbol-simbol itu dianggap dapat mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Sedangkan kita tahu objek matematika itu abstrak. Nah, menurut Paul Ernst, terdapat dua tesis yang terkenal di aliran formalisme. Yang pertama, ada matematika murni dapat diekspresikan sebagai sistem formal yang ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika dijadikan melalui teorema formal. Yang kedua, keamanan sistem formal dapat ditunjukkan dalam hal kebebasannya dari inkonsisten dengan melalui metamatematika. Formalisme juga mendapatkan keberatan berdasarkan teorema ketidaklengkapnya Kurt Gödel. Teorema pertama menyatakan tidak semua kebenaran dapat diturunkan dari aritmatika piano. Yang kedua, teorema kedua yaitu dalam membuktikan kasus konsistensi memerlukan metamatematika lebih kuat daripada sistem yang akan dilindungi. Dapat dilihat bahwa kedua tesis formalisme itu telah disangkal. Tidak semua kebenaran matematika itu dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal. Selanjutnya, sistem itu sendiri tidak dapat dijamin kebenarannya. Yang ketiga, aliran ketiga itu ada konstruktivisme. Tokoh yang menganut aliran konstruktivisme ini adalah Immanuel Kant dan Kronecker. Leopold Kronecker. Menurut paham ini, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui asimilasi antara pengalaman baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Konstruktivisme, program konstruktivisme dalam filsafat matematika itu yaitu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan matematika dalam rangka menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Untuk tujuan ini, konstruktivisme menolak argumen non-konstruktif seperti bukti Cantor bahwa bilangan real itu tak terhitung, serta sifat logika dari law of the Euclid middle. Nah, para ahli matematika ini beranggapan bahwa pandangan matematika klasik itu mungkin tidak aman, dan itu perlu dibangun kembali dengan metode dan penalaran. Konstruktivis mengklaim bahwa kebenaran matematika dan keberadaan objek matematika itu harus ditetapkan dengan metode konstruktif. Ini berarti bahwa konstruksi matematika diperlukan untuk menentukan kebenaran atau keberadaan, sebagai lawan dari metode yang mengandalkan pembuktian dengan kontradiksi. Nah, untuk pengetahuan konstruktivis harus ditetapkan melalui bukti yang konstruktivis juga, berdasarkan logika konstruktivisme terbatas dan arti istilah atau objek dalam matematika yang terdiri dari prosedur formal dengan
mana mereka dibangun. Berikut adalah pendapat yang tidak kuat dari absolutisme. Masing-masing kumpulan aksioma atau prinsip-prinsip yang diasumsikan tanpa demonstrasi, sehingga masing-masing tetap terbuka untuk didiskusikan dan untuk menghilangkan keraguannya. Yang kedua itu ada masing-masing kelompok ini menggunakan logika deduktif untuk membuktikan kebenaran teorema matematika dari dasar yang telah diasumsikan mereka. Akibatnya, ketiga aliran pemikiran ini gagal untuk menetapkan kepastian absolut dari kebenaran matematika itu sendiri, karena logika deduktif hanya menyalurkan kebenaran, tidak memasukkan kebenaran, dan kesimpulan dari pembuktian logis yang sangat lemah. Hal ini juga gagal memberikan landasan yang sepenuhnya untuk kebenaran matematika, karena seperti yang ditunjukkan oleh teorema ketidaklengkapan Gödel, bahwa bukti tidak cukup untuk menunjukkan semua kebenaran. Jadi ada kebenaran matematika yang tidak dapat ditangkap oleh aliran-aliran ini. Kemudian gagal untuk mendapatkan kepastian pengetahuan matematika, yaitu tidak menyelesaikan masalah umum. Nah, masih mungkin untuk menemukan alasan lain untuk menegaskan kepastian kebenaran matematika. Kebenaran absolut dalam matematika masih tetap merupakan matematika yang memiliki pengaruh yang kuat pada cara matematika itu disajikan. Pandangan beberapa tokoh terkait pandangan absolutisme. Yang pertama, menurut Edward Stabler, titik pandang kebenaran mutlak itu harus dibuang. Kenyataan dari setiap cabang matematika murni, itu harus diakui sebagai asumsi atau definisi atau teorema. Paling yang dapat diklaim adalah jika proposisi adalah benar dan definisi diterima, serta jika metode penalaran yang sehat, maka teorema adalah benar. Dengan kata lain, kita sampai pada konsep kebenaran relatif untuk menggantikan titik pandang kebenaran mutlak itu sendiri. Kemudian menurut Ernest Nagel dan M. Rappel Cohen, mereka mengatakan yang kita sebut itu sebagai matematika murni adalah sistem hipoteko-deduktif. Aksioma-aksiomanya digunakan sebagai hipotesis atau asumsi yang dipertimbangkan untuk proposisi yang disyaratkan. Dan yang ketiga, menurut Weismann, dia mengatakan bahwa kita hanya bisa mendeskripsikan aritmatika, yaitu menentukan aturan, bukan memberikan dasarnya. Dasar seperti itu tidak dapat memuaskan kita, karena alasan itu harus berakhir suatu saat dan kemudian merujuk pada sesuatu yang tidak dapat lagi didirikan. Hanya persetujuan yang paling akhir. Nah, apapun yang tampak seperti dasar sudah dimanipulasi dan itu tidak boleh membuat kita langsung merasa puas. Nah, kritikan di atas itu menentukan pandangan absolut terhadap matematika. Seperti terlihat bahwa posisi aksioma itu hanya sebagai hipotesis, di mana teorema matematika itu disimpulkan secara logis dan relatif terhadap teorema tertentu. Dengan kata lain, meskipun aksioma matematika itu bersifat tentatif, logis, dan penggunaan logika untuk mendapatkan teorema dari aksioma untuk pengembangan matematika, dan meskipun dari dasar yang diasumsikan, bentuk lemah dari posisi absolut ini menyerupai jika maka. Russell dalam strateginya mengadopsi aksioma tanpa bukti untuk keamanan sistemnya. Namun, posisi absolut yang melemah ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang membuatnya terbuka untuk dikritik oleh kaum skeptisnya, yaitu fallibilis. Berikut adalah tokoh fallibilis
ada C.S. Peirce dan John Dewey. Itu adalah beberapa tokoh falibilisme. Nah, berdasarkan saya ingatkan lagi tadi, falibilisme itu adalah memiliki pandangan bahwa kebenaran matematika itu tidak mutlak dan mungkin saja salah. Kritikan falibilisme terhadap absolutisme itu berdasarkan pandangan absolutisme terhadap filosofi matematika yang sudah kita bahas tadi, maka muncullah kritikan dari kaum falibilisme itu sendiri terhadap absolutisme. Yang pertama, kebenaran ini menurut absolutisme, kebenaran matematika dan pembuktiannya terletak pada deduksi dan logika. Namun ini dikritik oleh falibilisme, yaitu logika tidak memiliki landasan tertentu dan bertumpu pada asumsi yang tidak dapat dideduksi. Kritikan yang kedua, absolutisme mengatakan bahwa matematika itu bebas dari kesalahan. Kemudian ini dikritik oleh falibilisme, matematika itu terdiri dari teori-teori yang dibangun dalam sistem matematika yang berdasarkan kumpulan asumsi atau aksioma. Kemudian menurut absolutisme, penggunaan bukti sebagai dasar untuk kepastian dalam matematika. Namun dikritik oleh falibilisme, yaitu terjadi masalah dalam mencoba mengirimkan kebenaran matematika ke seluruh pengetahuan matematika dengan alat bukti. Itu adalah kritikan dari falibilisme terhadap pandangan dari absolutisme itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengkaji yaitu pandangan falibilisme. Menurut pandangan falibilisme ini, kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau falibel, tidak kokoh, dan di masa depan memungkinkan adanya koreksi. Tesis falibilisme ini memiliki dua bentuk yang setara, yaitu yang positif dan yang negatif. Bentuk negatifnya dia menyangkut pada penolakan absolutisme, yaitu pengetahuan matematika bukanlah kebenaran absolut dan tidak memiliki validitas absolut. Sedangkan bentuk positifnya itu kebenaran matematika tidak kokoh dan setiap saat itu dapat terbuka untuk direvisi sampai tidak hingga kali. Terus ada perkembangan dan mungkin ada perevisian seperti itu. Nah, ada beberapa tokoh yang berpandangan falibilisme seperti Popper. Dia menyebutkan bahwa tidak ada sumber-sumber pengetahuan yang bersifat otoratif dan tidak ada sumber yang handal. Semuanya disajikan sebagai inspirasi termasuk intuisi, tapi tidak ada yang konsisten dan kita semua pernah salah. Kemudian pandangan lainnya dari Hertz, tugas untuk filsafat matematika itu sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memberikan penjelasan sesuai dengan perkembangan. Itulah hasil kajian kita terkait bab 1 dari bukunya Paul Ernst, yaitu suatu kritikan terhadap absolutisme dalam filsafat matematika. Nah, untuk penutupnya ada pernyataan dari Klein, yaitu penolakan terhadap absolutisme tidaklah berarti bahwa matematika itu terbuang dari Taman Eden. Taman Eden itu adalah tidak punya realitas yang pasti dan kebenaran. Kehilangan kepastian itu bukan berarti kita kehilangan pengetahuan. Itu adalah penutup dari Klein. Jadi sekian video saya kali ini. Nah, setelah kalian menonton 2 video terkait filsafat pendidikan matematika, semoga kalian mendapatkan
informasi atau kalian dapat menambah wawasan kalian semua. Oh ya, ingat jaga kesehatan masing-masing. Walaupun sudah mendapatkan vaksin, kita sama-sama harus tetap melaksanakan 5M. Oke, sampai di sini saja. See you on the next video. Terima kasih dan bye-bye.